Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2201 yang besar akan datang. 7 hari. Lin Yun menanggung banyak kesulitan dan akhirnya mengubah darah naga, mengubah semua tulangnya menjadi tulang naga. Tentu saja, ini adalah mutasi yang didapat dan tidak dapat bersaing dengan lunas naga berdarah murni asli, namun meski begitu, kekuatan tubuh dewanya beberapa kali lebih kuat. Sekarang, dengan mengandalkan kekuatan tubuh dewa itu sendiri, tanpa membakar darah naga atau mengerahkan kekuatan angin dan guntur, dia dapat berjalan dengan bebas di bawah gravitasi 10 kali lipat ini. Memanggil. Ye Guhan tiba-tiba mengambil tindakan dan mengarahkan jarinya, dan niat pedang galaksi terlarang Lin Yun tiba-tiba dilepaskan. Lin Yun tiba-tiba menghela nafas lega, dan tekanan di sekujur tubuhnya tiba-tiba berkurang. Kekuatan tubuh dewa ditumpangkan dengan ujung pedang yang tajam, dia menggerakkan tangan dan kakinya sedikit dan merasakan keterampilan fisiknya telah pulih setidaknya 50%. Saya sudah lama tidak merasakan perasaan ini. Tubuh Dewa Changlong sebelumnya hanya memungkinkan dia untuk bergerak bebas, dan keterampilan tubuhnya bahkan tidak sepersepuluh dari normal. Kakak, karena kita sedang berlatih ilmu pedang, energi suci juga harus dibuka. Lin Yun tersenyum dan berdiskusi. Ye Guhan menggerogoti buah itu dan berkata sambil tersenyum, kamu berpikir omong kosong, Long Yun, jangan terburu-buru pergi dulu, segel tubuh Dewa Changlong anak ini untuk jangka waktu tertentu. Lin Yun tiba-tiba tertegun dan berkata sambil tersenyum, kakak, jangan terlalu kejam. Adik laki-laki, jalan adalah pilihanmu. Karena kamu percaya padaku, kamu harus mendengarkan pengaturanku. Ye Guhan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyesal meminum obatnya sekarang. Long Yun mengerutkan kening dan berkata, tidak mudah untuk melarang tubuh dewa. Kecuali dia bekerja sama secara aktif, dia harus menelan pilnya. Ini hanya dapat dibatasi untuk waktu yang singkat. Alasan mengapa mereka yang disucikan dalam daging itu berkuasa adalah karena kuasa mereka sulit dibatasi. Kekuatan tubuh ketuhanan berasal dari darah, dari tulang, dari organ dalam, anggota tubuh dan tulang, dan telah menjadi kemampuan bawaan. Lin Yun memiliki secercah harapan di hatinya, dan dia segera tersenyum dan berkata, ini hal yang merepotkan, lupakan saja. Ye Guhan tidak berkata apa-apa dan menatap Master Pedang Tian Xuan. Ini adalah dasar dari pil pemakan darah. Setelah menelannya, pil pemakan darah akan terus menyerap darah tubuh dewa. Setelah 7 hari, pil pemakan darah akan berhasil terkondensasi di dalam tubuh. Selama periode ini, kekuatan tubuh ilahi akan dibatasi. Tian Xuan Suotseng mengeluarkan pil dan berkata tanpa ekspresi. Ekspresi ketakutan melintas di mata Sage Agung Long Yun, dan dia bertanya dengan heran, kamu masih memiliki hal-hal jahat yang dimurnikan oleh Yao Guang. Master Pedang Tian Xuan memelototinya dan berkata, bagaimana kamu bisa begitu tidak bermoral? Kamu telah menggunakannya sebelumnya. Kamu dapat mengolah tubuh fisikmu dan memurnikan ramuan suci. Kamu dapat membunuh 2 burung dengan 1 batu. Lin Yun sedikit bingung setelah mendengar ini. Butuh beberapa saat untuk menyadari bahwa pil pemakan darah ini setara dengan tubuh manusia yang memurnikan pil untuk tungku pil, di mana tubuh dewa akan dibatasi. Selain itu, ramuan yang dihasilkan memiliki kualitas yang sempurna dan sangat berharga. Tidak peduli seberapa bagus ahli alkimia, mereka tidak dapat memperbaikinya, kata Master Pedang Tian Xuan. Long Yun meminum pil itu dan berkata sambil tersenyum kesal, pasti tak ternilai harganya. Tubuh dewa adalah tungku dan darah suci adalah apinya. Tidak ada alkemis lain yang dapat menemukan tungku berbentuk manusia semacam ini. Master Pedang Tian Xuan tidak berkomitmen. Long Yun mendatangi Lin Yun dan menghela nafas, saya tidak tahan melihat ke belakang. Saat itu, pencuri tua Yao Guang itu sangat kekurangan uang sehingga dia menipu saya untuk meminum lebih dari 100 pil pemakan darah. Yang saya praktikkan adalah seni penjara suci gajah naga, dan yang saya sempurnakan adalah pil penjara suci gajah naga. Segera menimbulkan sensasi setelah dirilis. Resep pil ini sudah lama hilang. Lin Yun menggerakkan sudut mulutnya dan berkata dengan nyaman, Tuan, Anda telah dianiaya. Tanpa diduga, petapa Agung Long Yun tersenyum main-main dan berkata, tidak, saya memang telah menerima banyak manfaat. Selain itu, masih ada Anda, jadi Anda harus menebus dosa Tuan Anda. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Lin Yun bereaksi, dia langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Goulon.
Pil pemakan darah menyebar ke seluruh tubuh dan menetap di Zifu, tiba-tiba darah di anggota badan dan tulang sedikit tertarik. Ada aliran darah yang terus-menerus memberi nutrisi pada pil pemakan darah ini. Ketika Lin Yun mencobanya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat lagi menggunakan kekuatan darah. Tubuh fisiknya saat ini tidak berbeda dengan semi-suci biasa, atau bahkan sedikit lebih buruk. Berdebar. Lin Yun, yang hanya mengandalkan pedangnya untuk menahan tekanan, segera berlutut dengan satu kaki. Ketika saya masih seorang master, saya menelan pil pemakan darah di alam suci. Obat ini seharusnya menjadi yang terbaik di alam semi-sein. Nah, silakan rasakan dengan baik. Setelah Sage Agung Long Yun selesai berbicara, dia pergi dengan puas. Lin Yun tersenyum pahit, mereka semua sebenarnya adalah orang jahat. Berdiri seperti pedang, silsilah Yao Guang tidak pernah menundukkan kepalanya. Suara dingin Ye Guhan terdengar tanpa emosi. Lin Yun mengertakkan gigi dan mencoba bertahan. Namun tanpa dukungan dari tubuh dewanya, tubuh fisiknya terlalu lemah. Bahkan dengan dukungan dari niat pedang galaksi, Lin Yun tidak dapat bangkit. Jika dia bahkan tidak memiliki niat pedang galaksi, dia mungkin sudah terbaring di tanah sekarang. Bukankah 10 kali gravitasi cukup? Ye Guhan mencibir dan berkata, kakak senior tidak menggunakan energi suci, dan niat pedang terbatas pada alam galaksi. Kata-kata ini merangsang Lin Yun, dia mengertakkan gigi dan berdiri tegak lagi meskipun ada tekanan 10 kali gravitasi. Klik, klik, klik. Anda dapat mendengar retakan kecil dari tulangnya, dan perasaannya sangat tidak menyenangkan. Ledakan. Tapi sebelum dia bisa mengangkat kepalanya, Ye Guhan menjentikkan jarinya, dan Lin Yun segera terlempar sejauh 100 meter dan menabrak batu besar. Fiuh. Lin Yun menutupi dadanya dan segera memuntahkan darah, wajahnya cukup pucat, dan kilatan kemarahan melintas di matanya. Serangan diam-diam. Ye Guhan tampaknya menjadi orang yang berbeda, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa melakukannya, adik kecil, kamu masih ingin menantang alam suci. Jika kamu tidak memiliki petualangan itu dan artefak suci tertinggi, saya khawatir Anda tidak akan dapat mencapai alam suci. Tidak, Anda bahkan tidak dapat menggerakkan sehelai rambut pun. Ekspresi Lin Yun suram, dengan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Dia tidak bisa membantah, bukan karena dia tidak mau, tapi karena sulit bernapas sekarang, dan hanya membuang-buang kata-kata. Dia selalu percaya dalam menggunakan pedangnya untuk berbicara, dan tidak pernah memaksakan apapun ketika dia bisa melakukannya. Biarpun itu kakak senior, serangan diam-diam tidak akan berhasil. Tidak meyakinkan. Ye Guhan mencibir dan berkata, apakah aku melakukan kesalahan? Tidak ada guru sehebat Yao Guang di alam suci, aku juga tidak akan memiliki kesempatan sebanyak kamu, dan aku juga tidak akan selalu bertemu orang-orang mulia seperti kamu. Sekte Pedang Fuyun memiliki Jian Jingtian untuk membantu Anda, Sekte Jian memiliki seorang guru untuk membantu Anda, dan Sekte Tiandao tidak perlu diperkenalkan. Anda memiliki 2 istri junior, seorang kakak laki-laki, seorang guru murahan, dan Anda juga memiliki yang tertinggi. Senjata suci. Tekanan darah Lin Yunting naik dan dia sangat marah. Ini tidak adil. Dia nyaris lolos dari kematian. Itu tidak semudah yang dikatakan pihak lain. Sage Hengying tidak memiliki hal-hal ini. Lin Yun, apakah kamu sedikit pengganggu? Ye Guhan berkata dengan senyum sinis, dan senyuman itu sangat mempesona di mata Lin Yun. Diam. Lin Yun akhirnya menyiapkan serangan yang siap menyerang. Pemakaman bunga terhunus dalam sekejap, dan ketika perhatian Ye Guhan terganggu, cahaya pedang menembusnya. Pedang ini sangat cepat, Lin Yun telah menunggu lama, jika pihak lain benar-benar memblokir energi suci, kekuatan pedang itu akan sama dengan miliknya, jadi dia pasti akan mengenainya. Ups. Pukul, cahaya pedang menembus di depan Ye Guhan, dan ujung pedang menembus pakaian Ye Guhan, dia memang memblokir energi suci. Mata Lin Yun tiba-tiba bersinar dengan bangga, jadi bagaimana dengan kakak laki-lakinya? Ledakan. Tapi Ye Guhan melangkah mundur, melambaikan lengan bajunya, dan pemakaman bunga terbang keluar, dan ujung pedangnya hanya menembus pakaiannya. Agak temperamental, tapi itu saja, Ye Guhan tertawa dan mengangkat tangannya untuk menjatuhkan Lin Yun dari udara. Adik laki-laki, kamu tidak bisa melakukannya. Ye Guhan berkata sambil tersenyum, dan bahkan mengeluarkan buahnya dan memakannya dengan santai. Lin Yun duduk di tanah kesakitan, bahkan tidak mampu berjuang untuk bangun. Ayo ke sini dulu. Master Pedang Tian Xuan menggelengkan kepalanya. Mata Lin Yun bersinar karena kegembiraan, dan dia menatap Ye Guhan dengan agak kesal. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain sengaja menekan tepiannya,
mulut kecilnya terlalu kejam, dan sangat tidak nyaman untuk didengarkan. Bagaimanapun, istrinya lah yang lebih baik padanya, dan dia akan mengucapkan terima kasih. Kami tidak bisa mengajarimu sekarang, jadi kamu bisa berjalan lagi. Tanpa diduga, Master Pedang Tianxuan melambaikan tangannya dan menepuk Lin Yun, yang sedang berjuang untuk bangun, kembali ke kaki gunung. Berbohong. Sebelum Lin Yun bisa mengucapkan kata kedua, dia berguling ke bawah. Buk-buk. Tanpa dukungan tubuh dewa, Lin Yun merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya saat mencapai kaki gunung. Hatinya lebih sakit daripada badannya, dia akhirnya mengerti bahwa mereka yang tidak berbicara adalah yang paling kejam. Sorot matanya yang kecil itu benar-benar penuh kebencian, kata Ye Guhan sambil tersenyum. Master Pedang Tianxuan berkata, apa yang Anda katakan terlalu berlebihan. Ye Guhan berkata dengan jujur, saya sedang melatih ketahanan mentalnya. Beberapa orang kuat di alam suci itu jahat. Pencuri suka menertawakan dan bermain-main dengan lawan mereka. Ini tidak seburuk kamu, kata Sein Pedang Tianxuan singkat. Selanjutnya, Lin Yun mengalami banyak penyiksaan. Setelah dia akhirnya beradaptasi dengan gravitasi 10 kali lipat dengan niat pedangnya dan bisa berdiri kokoh di kaki gunung, dia langsung diberi pelajaran oleh Ye Guhan. Setelah akhirnya bolak-balik dengan Ye Guhan, Lin Yun mengantarkan pertandingan ganda campuran, dan Master Pedang Tianxuan juga bergabung. Hal yang paling mengerikan adalah Master Pedang Tianxuan menggunakan pedang ilahi Yinghuo, dan Ye Guhan menggunakan kode pedang Taixuan. Akibatnya, Lin Yun harus melakukan dua hal sekaligus, bertarung melawan dua orang bijak agung, pada saat yang sama, yang sangat menyedihkan. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah bertahan 10 gerakan. Meskipun dua orang di sisi berlawanan tidak menggunakan kultivasi mereka yang sebenarnya, mereka tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, terutama kecepatan mereka yang menakutkan. Lin Yun bahkan pernah meragukan apakah gravitasi 10 kali akan efektif pada mereka berdua. Tidak, aku tidak tahan lagi. 3 hari kemudian. Setelah Lin Yun nyaris berhasil bertahan dalam 15 gerakan, dia tidak lagi mampu bertahan dan hanya bisa terus melambaikan tangannya dan terengah-engah. Adik laki-laki, seorang pria tidak bisa mengatakan dia tidak cukup baik. Ye Guhan berjalan sambil tersenyum, siap untuk menghibur Lin Yun. Tapi saat dia hendak mengambil tindakan, Lin Yun, yang tadi lemah, tiba-tiba bangkit, bergerak langsung ke arahnya, dan menikam Ye Guhan dengan pedangnya. Pedang Lin Yun Ren menjauh, dan dengan sedikit putaran di udara, sepertinya ada dua sosok, satu sosok memegang pedang ilahi kunang-kunang, dan sosok lainnya melemparkan 9 pedang Xiao Yao. Hal ini berbeda dengan perpecahan sebelumnya menjadi dua, pedang ilahi Yinghuo didukung oleh kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix, sedangkan 9 pedang Xiao Yao didukung oleh kode pedang Taixuan. Konon dia melakukan multitasking dengan 2 tujuan, namun nyatanya dia melakukan multitasking dengan 4 tujuan, bahkan salah satunya pun tidak ada gunanya, karena dia juga ingin menyegel Ye Guhan sampai mati. Selama 3 hari, Lin Yun disiksa sedemikian rupa hingga bisa dikatakan tercekik. Dia tidak berani membalas istrinya, tapi Ye Guhan bertekad untuk membalas dan memulihkan diri. Terlebih lagi, dia sangat curiga bahwa kakak tertuanya menikmatinya dan membalas dendam publik dan pribadi. Ada sesuatu, adik kecil, kamu benar-benar berhati-hati. Karena lengah, Ye Guhan lelah menghadapinya, tapi mulut kecilnya masih tak kenal ampun. Dia jelas memuji Lin Yun karena pikirannya yang halus, tapi itu sangat kasar di telinga Lin Yun, dan dia mengertakkan giginya dengan marah. Anda berbakat. Seluruh keluargamu baik-baik saja. Master Pedang Tianxuan tidak jauh dari situ tidak mengambil tindakan, tetapi hanya menyaksikan hari itu dalam diam dan mengangguk sedikit. Lin Yun sendiri bahkan tidak menyadari bahwa niat pedang galaksi miliknya, yang sudah lama tidak disempurnakannya, sedang mengalami semacam fusi lambat. Ilmu pedangnya telah mencapai tingkat yang bahkan Ye Guhan tidak bisa meremehkannya, tapi dia tidak menyadarinya. Lin Yun berteriak dengan marah, dan secara bersamaan menggunakan 36 langit dan bunga cermin, bulan air. Untuk sementara waktu, kedua gerakan pedang itu saling terkait satu sama lain, dan kedua ilmu pedang yang tak tertandingi itu saling tumpang tindih, menunjukkan distorsi dari perpaduan ilusi dan kenyataan. Untungnya, tidak ada energi suci, meskipun kanon pedang diaktifkan, ia hanya dapat memobilisasi sebagian energi spiritual langit dan bumi, jika tidak, kekuatan pedang ini akan semakin menakutkan. Itu dia. Ayo turun, Ye Guhan. Emosi Lin Yun yang tertahan benar-benar meledak, dia telah lama menunggu momen ini, dan dia ingin menendang Ye Guhan turun gunung. Di masa lalu, ketika Lin Yun melambaikan tangannya dan berkata tidak,
Ye Guhan akan melangkah maju untuk menghiburnya. Yang disebut kenyamanan adalah pergi kemanapun Anda tidak bisa, dan jika Anda masih bisa bernapas, cukup turun ke bawah gunung dan berjalan lagi. Lin Yun telah menunggu lama sekali. Ye Guhan benar-benar tersegel, dan bahkan niat pedangnya ditekan oleh Lin Yun, tapi dia tidak panik sama sekali dan berkata sambil tersenyum, "Ya, adik laki-lakiku memang yang paling kucintai." Hati Lin Yun mencelos, merasa ada yang tidak beres. Sayang sekali, Tuan Muda, saya adalah protagonisnya 500 tahun yang lalu. Ye Guhan tertawa keras, rambut panjangnya berkibar liar, dan alisnya penuh flamboyan. Wajah ganteng dan ganteng itu tampak berseri-seri saat ini, dengan tepian tak berujung dan goyangan nakal. Jalan. Ye Guhan berteriak liar dan menari dengan pedangnya dengan jentikan pergelangan tangannya, 81 bayangan pedang dilepaskan dalam sekejap. Ledakan. 81 sinar cahaya pedang mekar pada saat yang sama, seperti bunga di jalan raya atau bintang terang. Kekuatan pedang dan bayangan Lin Yun semuanya tertusuk berkeping-keping, cahaya pedang menusuk dan lubang muncul satu demi satu. Fiuh! Lin Yun mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Dia memegang pedang dan mundur 10 meter sebelum nyaris mendapatkan kembali pijakannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri, sangat terkejut. Dia sangat yakin bahwa kakak laki-lakinya tidak menggunakan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, dia juga tidak dapat menggunakan energi suci seperti dia hanya dapat menyerap sebagian energi spiritual dari langit dan bumi. Tapi hanya satu pedang yang menghancurkan semua yang dimilikinya, kekalahannya terlalu mendadak, dan semua kerja kerasnya selama ini sepertinya sia-sia. Ini adalah gulungan Tao dari pedang ilahi kunang-kunang, bentuk pertama dari bunga bintang mekar. Suara Master Pedang Tian Xuan datang. Lin Yun tiba-tiba berkata dengan marah, "Kamu curang." Ye Guhan tidak tergerak dan berkata sambil tersenyum, "Siapa yang memberitahumu bahwa kamu tidak bisa melakukannya? Kakak senior itu jenius. Oke, ayo turun." Sebelum Lin Yun sempat membantah, Ye Guhan menyerang dengan tegas, Lin Yun terbang dengan pukulan dan berguling menuruni gunung seperti bola salju. Benar-benar tidak berperasaan. Mendengarkan ratapan melengking Lin Yun, Ye Guhan mengeluh, anak ini semakin sulit untuk dilayani. Ini baru 3 hari, dan dia berkembang begitu cepat. Master Pedang Tian Xuan berkata, dengan perawatan kakak laki-laki sepertimu, jika saya tidak membuat kemajuan, saya khawatir saya akan benar-benar mati. Ye Guhan menerima pujian ini tanpa kerendahan hati. Dia menggerogoti buah naga dan berkata sambil tersenyum, "Benar, ini kakak senior kita, sayangku. Kemajuan terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Daya tahannya terlalu kuat dan dia akan membutuhkan ujian yang lebih berat," kata Master Pedang Tian Xuan dengan tenang. Ye Guhan berkata sambil tersenyum percaya diri, "Jangan khawatir, peluk aku erat-erat, yang besar akan datang." 4 hari lagi berlalu. Gunung Penjara Darah, puncak pertama. Lin Yun sudah mampu melawan Ye Guhan dan Ye Guhan dengan mudah, mengambil lebih dari 10 gerakan dengan mudah dan tidak ketinggalan dalam 50 gerakan. Hanya setelah 100 Anda benar-benar kalah. Ini adalah kemajuan yang sangat mengerikan, siapa sangka Lin Yun tidak dapat berdiri teguh 7 hari yang lalu. Setelah 7 hari, dia tidak hanya dapat berdiri teguh, tetapi dia bahkan dapat melakukan ratusan gerakan dari 2 orang. Sudah waktunya untuk menggantikan seseorang. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan tertawa kecil. Ye Guhan dan Tian Xuan saling memandang dan tahu apa yang dipikirkan anak ini. Sudah waktunya bagi yang tersisa untuk pergi ke Sage Agung Jingchen. Jingchen sangat merasa kasihan pada anak laki-laki ini. Hati anak laki-laki ini sejernih cermin dan dia ingin bermalas-malasan. Melihatnya seperti ini, terlihat jelas bahwa dia masih memiliki sisa energi, dan dia tidak sabar untuk berubah menjadi Sage Agung dari debu murni. Ye Guhan memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, "Adik laki-laki, kamu pernah bertanya padaku apa yang ada di atas galaksi, kan?" Mata Lin Yun berbinar dan dia berkata, "Ada apa?" Ye Guhan berkata dengan tenang, "Apakah kita masih perlu berubah?" Lin Yun tersenyum canggung dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Biar ku beritahu, ini cahaya ilahi." Ye Guhan berkata, cahaya ilahi adalah inti dari penglihatan alami di mata. Yang disebut cahaya ilahi adalah niat pedang yang menakjubkan. Cahaya ilahi menjulang, yang paling kuat dan kuat, sedikit menakjubkan, dan angin bertiup ribuan mil jauhnya. Lin Yun berpikir dengan hati-hati dan sepertinya mengerti. Niat pedang galaksi Anda telah terperangkap begitu lama, tetapi Anda sebenarnya telah menyentuh ambang cahaya ilahi. Anda hanya selangkah lagi untuk melangkah ke dalam cahaya ilahi, kata Ye Guhan. "Kakak senior, ajari aku." Lin Yun berkata cepat.
Ye Guhan tersenyum main-main dan berkata, apakah kamu tidak memanggilku dengan namaku? Lin Yun segera berkata, kakak laki-laki bercanda, begitu kamu mengatakan, kakak laki-laki, kamu akan selalu menjadi kakak laki-laki. Apakah kamu tidak akan mengubah orang? Ye Guhan menggerogoti buah itu dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu khawatir, kata Lin Yun cepat. Ye Guhan tersenyum dan berkata, oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Kamu adalah kekasih kakak laki-lakiku. Bagaimana aku bisa marah padamu? Ayolah. Dia membawa Lin Yun ke tebing di puncak gunung, dia melihat ke bawah dan melihat bahwa tidak ada dasar, dan dasarnya sama menakutkannya dengan jurang maut. Lompat turun dari sini dan hampir selesai, kata Ye Guhan. Lin Yun terkejut dan berkata dengan sinis, ini bisa membunuh orang. Tubuh Dewa Changlong miliknya masih tersegel, dan 7 hari akan segera tiba, dan dia benar-benar tidak ingin mengambil risiko ini sebelum itu. Kakak laki-laki, berdansa denganmu, kata Ye Guhan. Lin Yun melihat ke arah tebing, tidak hanya tingginya, tetapi ada aura yang sangat menakutkan di bawah tebing. Jika dia jatuh lurus seperti ini, gravitasi 10 kali lipat akan langsung menarik tubuhnya berkeping-keping. Orang akan mati di udara, jika beruntung bisa bertahan hidup, mereka akan hancur berkeping-keping jika terjatuh. Bagaimana kalau menari bersama? Kata Ye Guhan. Lin Yun menggelengkan kepalanya, berbalik dan menatap Ye Guhan dan berkata, kecuali kamu melompat dulu. Tapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Lin Yun menyesalinya dan berharap dia bisa menamparkan wajahnya sendiri. Hahaha, oke. Benar saja, Ye Guhan tertawa keras, memandang Master Pedang Tian Xuan dan berkata, Master Pedang Tian Xuan, kamu mendengarku. Jika anak ini tidak melompat, ambil tindakan saja. Lin Yun memandang Master Pedang Tian Xuan, yang terakhir menatapnya dan tiba-tiba bergidik, sudah terlambat untuk menyesal. Suara mendesing. Ye Guhan melompat secepat yang dia inginkan tanpa penundaan. Lin Yun tiba-tiba terkejut, dia belum siap, tetapi ketika dia melihat ke belakang, Master Pedang Tian Xuan berjalan beberapa langkah mendekat. Lin Yun hendak menangis tetapi tidak menangis, jadi dia mengertakkan gigi dan melompat ke bawah. Hu ho ho. Angin kencang bertiup ke telinganya, awalnya Lin Yun masih bisa melihat sosok Ye Guhan, tapi tak lama kemudian tubuhnya menghilang dengan aneh, seolah sedang berteleportasi. Tiba-tiba hatinya menjadi gila, mengetahui bahwa dia telah ditipu lagi. Tapi tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain. Di bawah tarikan 10 kali gravitasi jatuh langsung, Lin Yun merasa hidupnya tergantung pada seutas benang, dan tubuhnya meregang seperti mie. Brengsek. Secara teoritis, kain suci langit bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi itu membutuhkan monster tua yang kekuatannya jauh lebih tinggi darinya. Jika dia ingin mati sendiri, kain suci surga tidak akan menyelamatkannya. Untuk sesaat, rambut Lin Yun berdiri tegak, dia belum pernah merasa sedekat ini dengan kematian. Jiwanya hampir terkoyak, rasa sakitnya begitu hebat hingga dia berhenti berpikir. Berasal dari naluri bertahan hidup, Lin Yun mendorong pedangnya hingga batasnya, berusaha keras untuk melawan kekuatan ini. Lin Yun sendiri tidak tahu sampai mana batas ini berakhir. 2 bintang pedang matahari bulan dan matahari terus menyatu. Pada saat tertentu, cahaya keemasan mekar di mata Lin Yun, seaneh pupil ganda. Cahaya ilahi tiba-tiba muncul, yang paling kuat dan berkuasa. Tubuh Lin Yun, yang akan runtuh, dipenuhi dengan niat pedang yang kuat, dan menahan tarikan kejam 10 kali gravitasi. Selesai. Lin Yun merasa senang. Ledakan. Tapi sebelum senyuman muncul di wajahnya, dia terjatuh ke tanah, membuatnya nyengir kesakitan. Rasa sakit seperti ini 10 kali lebih menyakitkan daripada jatuh dari gunung. Lin Yun berjuang untuk bangun dan melihat ke atas, tepat pada waktunya untuk melihat Ye Guhan duduk di atas batu besar, mengunyah buah naga dengan santai. Ye Guhan tidak terluka, ekspresinya santai, dan wajahnya penuh senyuman. Ye Guhan, kamu menipuku. Lin Yun sangat marah dan berjalan dengan marah. Aku hampir lupa, sebenarnya aku tahu jalan luar angkasa. Ye Guhan menyipitkan matanya sedikit, dan wajah tampan Feng Shen sepertinya mampu mencairkan es dan salju di bawah senyuman lembut ini. Dia berkata dengan lembut, kakak, kamu jenius. Bab 2202 Cahaya Ilahi setengah langkah tidak ada bandingannya di dunia. Kakak laki-laki itu jenius. Di dasar tebing, udaranya dingin dan gelap. Senyuman Ye Guhan, dipadukan dengan wajahnya yang tampan dan lembut, bagaikan angin musim semi yang mampu menyehatkan segala sesuatu. Lin Yun awalnya marah, tetapi setelah melihat senyuman ini, sebagian besar amarahnya hilang. Hanya melihat wajah tersenyum itu, saya masih merasa itu tidak tahu malu dan sedikit kejam.
Bagaimana rasanya? Ye Guhan dengan ringan mengulurkan tangan kanannya, melompat dari batu, dan mendekat untuk bertanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Terlalu cepat. Lin Yun berkata jujur. Cahaya ilahi baru saja berhasil dipadatkan, tetapi sebelum dia dapat memahaminya dengan hati-hati, dia terlempar ke tanah dan tersebar dalam sekejap. Itu normal. Kamu baru setengah jalan menuju cahaya ilahi, dan kamu telah kehilangan ambang batas untuk pertama kalinya, kata Ye Guhan. Mata Lin Yun berkilat keraguan, dan dia berkata, secara logika, seharusnya ada keadaan ekstrim lain dari niat pedang galaksi. Ye Guhan melirik Lin Yun, senyumannya menghilang, dan dia menghela nafas pelan dan berkata, kamu telah mencapai kondisi ekstrim sejak lama. Kamu tidak menyadarinya. Jika kamu belum mencapai kondisi ekstrim, bagaimana kamu bisa bertahan di tangan Tian Xuan dan aku? Begitu banyak trik. Bagaimana kamu bisa naik dari bawah gunung lagi dan lagi? Ini 10 kali lipat gravitasinya, apalagi saat turun gunung. 10 kali lipat gravitasinya harus terus berlipat ganda. Kalian bahkan tidak tahu apa ini maksudnya, kan? Lin Yun terkejut sesaat, lalu tiba-tiba terbangun. Ternyata saya telah membuat banyak kemajuan tanpa saya sadari. Selama periode waktu ini, kamu selalu merasa bahwa kakak laki-laki senior mengincarmu dan mengajarimu cara menggunakan cahaya dewa setengah langkah. Kakak senior tidak akan menyiksamu, kata Ye Guhan dengan ekspresi santai dan senyuman. Lin Yun merasa sedikit bersalah dan berkata, sebenarnya tidak juga. Kemunafikan. Ye Guhan tersenyum dan mulai menunjukkan niat pedang cahaya ilahi setengah langkah Lin Yun. Lin Yun hampir menguasai keterampilan setengah batang dupa, dan berhasil memadatkan cahaya ilahi di matanya. Ledakan. Ketika cahaya ilahi muncul dan titik cahaya keemasan muncul di mata, kekuatan pedang menyapu, dan udara terpotong lapis demi lapis dan meledak satu demi satu. Tidak hanya memotong udara, Lin Yun bahkan menyadari adanya sedikit retakan di ruang angkasa. Di matanya, ruang angkasa bagaikan jaringan-jaringan yang menjulang tak terhitung jumlahnya, jaringan-jaringan ini berada di antara kenyataan dan ilusi, dan keduanya nyata dan salah. Lin Yun mencobanya sebentar dan menemukan bahwa kisi-kisi yang tampak setipis halus ini sebenarnya sangat kuat dan tidak dapat digoyahkan oleh kemauan pedang. Dengan sedikit sentuhan, Anda dapat merasakan kekuatan yang luar biasa agung, memenuhi ruang antara langit dan bumi, dan memancarkan kekuatan kejutan balasan yang sangat besar. Lin Yun tidak menyadari bahwa ketika dia mencoba semua ini, cahaya putih memancar dari tubuhnya, dan cahaya putih ini mengelilinginya seperti energi peri. Itu membuatnya tampak anggun dan bebas, tanpa kelengketan apapun di dunia, seperti pendekar pedang yang turun ke dunia. Kamu ingin memotong ruang. Jalan masih panjang. Ye Guhan menggerogoti buah itu dan sekilas tahu apa yang sedang dicoba Lin Yun. Cahaya ilahi Lin Yun tertahan, dan niat pedang menakjubkan yang memenuhi tubuhnya menghilang. Dia kembali ke akal sehatnya dan berkata, apakah ini ruang? Ye Guhan tersenyum dan berkata, ini hanyalah penampakan ruang. Bagaimana kamu bisa melihatnya dengan mudah? Inti dari ruang adalah keberadaan yang sangat menakutkan dan tak terkendali. Kotak-kotak ini setara dengan kotak berisi ruang. Jika kamu merobeknya menjadi beberapa bagian, Anda dapat melihat kekuatan ruang yang sebenarnya. Lin Yun terkejut ketika mendengar ini, baru kemudian dia menyadari betapa menakjubkan dan berbakatnya kakak senior yang menguasai aturan jalan suci luar angkasa. Mungkin terlihat tidak serius, namun nyatanya kata jenius sama sekali tidak bisa menggambarkan bakat Ye Guhan. Kamu sepertinya tidak tahu betapa menakutkannya cahaya ilahi setengah langkah itu, dan kamu tidak terlihat terlalu bersemangat. Setelah Ye Guhan berbicara sebentar, dia menemukan bahwa ekspresi Lin Yun sangat tenang, dan dia aku tidak bisa menahan tawa. Ini baru setengah langkah, tidak perlu terlalu bangga. Lin Yun tersenyum, dia benar-benar berpikir begitu. Ye Guhan menatap Lin Yun dengan kesal dan berkata tanpa daya, pantas saja aku selalu ingin mengalahkanmu tanpa alasan akhir-akhir ini. Kamu benar-benar tidak pantas menjadi manusia. Kamu hanya setengah suci. Apakah itu kuat? Lin Yun terkejut dan berkata bahwa dia sebenarnya tidak merasa banyak. Sedikit aura energi yang menakjubkan, ribuan mil angin gembira. Cahaya ilahi menjulang, dan itu adalah yang paling kuat dan kuat. Ini bukanlah pembicaraan kosong. Belum lagi wilayah Anda, bahkan jika Anda berada di dalamnya alam Raja Suci, setengah langkah cahaya ilahi sudah cukup untuk menjadi tak tertandingi di dunia. Setelah Ye Guhan mengatakan ini, dia mengarahkan jarinya ke alis Lin Yun. Berdengung. Di lautan pedang jauh di tengah alisnya, sedikit cahaya ilahi tiba-tiba mekar, seperti bintang yang meledak, dan seketika niat pedang yang agung dan luas memenuhi tubuhnya.
Niat pedang ini berbeda dengan niat pedang galaksi, ia sangat besar dan kuat, dengan makna yang luar biasa, seolah-olah saya adalah penguasa seluruh dunia. Saat Lin Yun terkagum-kagum, Ye Guhan mengambil tindakan dan langsung mengaktifkan hati pedang Changlong Lin Yun. Ledakan. Cahaya ilahi menyatu dengan jantung pedang, dan cahaya pedang perak langsung menyebar, dan dalam sekejap mata cahaya itu melebur ke pegunungan dan sungai terdekat yang jaraknya ratusan mil. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Lin Yun melayang di udara tak terkendali, dia merasa bahwa dia secara langsung mengendalikan semua gunung, sungai, dan daratan dalam jarak ratusan mil. Semuanya ada di telapak tangan Anda. Sedikit semangat yang menakjubkan, angin gembira ribuan mil. Kamu menguasai hati pedang sebelum cahaya ilahi, jadi cahaya ilahi setengah langkahmu pada dasarnya berbeda dari cahaya ilahi setengah langkah orang lain. Kamu menghunus pedang dan mencobanya. Ye Guhan berbicara dan diam-diam mundur. Lin Yun mengeluarkan pemakaman bunga, dan mendengung. Ketika pikiran di dalam hatinya sedikit tergerak, semua gunung dan sungai dalam jarak ratusan mil sepertinya tersampaikan ke pemakaman bunga. Berdengung. Pemikiran seperti itu, sementara energi suci masih tertahan, kekuatan yang diisi pedang telah mencapai titik di mana rambut Lin Yun menjadi mati rasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Lin Yun membelalak dan dia berseru. Kekuatan yang terkandung dalam pedang telah sepenuhnya melampaui kekuatan energi suci dan tubuh dewa ketika tidak disegel, sungguh sulit dipercaya. Jika energi suci dibuka segelnya dan kekuatan tubuh dewa ditumpangkan, kekuatan pedang akan mencapai tingkat yang menakjubkan. Seluruh tubuh Lin Yun gemetar, dia takut dengan kekuatan ini, dia melihat pemandangan mengerikan gunung dan sungai berdarah dan mayat tergeletak ribuan mil jauhnya. Dia melihat kekuatan ilmu pedang yang menakutkan, kekuatan yang membuat bulu kuduk berdiri. Butuh waktu lama sebelum dia bangun, dan dia terus menenangkan diri. Emosinya berubah dari fanatisme menjadi panik, lalu dari panik menjadi tenang, hingga hatinya benar-benar tenang. Lin Yun kemudian mulai mengayunkan pedangnya, dengan gemuruh, dengan satu ayunan pedang, gunung, sungai, tanah, sungai, pepohonan, dan segala sesuatu dalam jarak ratusan mil menyampaikan kekuatan besar kepadanya. Tanah bergetar hebat di bawah gelombang pemakaman bunga. Lin Yun hanya menggunakan teknik pedang cahaya mengalir yang paling umum, yang masih menggemparkan bumi dan sama menakutkannya dengan kiamat. Tidak, aku harus lebih menahan diri. Banyak tenaga yang terbuang, dan tubuhku tidak bisa bertahan lama. Nafas Lin Yun menjadi lebih berat dan dia segera menyadari bahwa ini terlihat sangat menggertak, tapi nyatanya tidak ada gunanya. Dia menyesuaikan ritmenya. Kekuatan pedang tidak berkurang, tetapi dunia yang gelisah menjadi sunyi. Dia menjadi semakin rileks ketika dia menggunakan kekuatan keinginan pedang cahaya ilahi, merasa seperti sedang mengangkat beban dengan mudah. Dia sangat kuat sebelumnya, tetapi setiap serangan pedang seperti membawa ratusan mil gunung dan sungai di pundaknya. Kekuatan pedangnya cukup kuat, tetapi dia juga sangat lelah. Itu benar. Senyuman muncul di bibir Lin Yun, puas dengan kendalinya. Orang ini belajar dengan sangat cepat. Di kejauhan, Ye Guhan menatap Lin Yun dengan tatapan kosong dengan ekspresi kesal di wajahnya, mengagumi bakat ilmu pedang yang tak terbayangkan. Ini sangat menakutkan. Namun tiba-tiba, ia menemukan ritme Lin Yun telah berubah lagi, kali ini gunung dan sungai bergerak lagi, dan momentumnya lebih kuat dari sebelumnya. Gunung dan sungai beresonansi. Ye Guhan membuka mulutnya lebar-lebar, terkejut karena terkejut, dan bergumam, orang ini benar-benar tidak pantas menjadi manusia. Bukankah ini bagus? Master pedang Tian Xuan tidak tahu kapan dia muncul, berdiri di belakang Ye Guhan dengan wajah tenang, matanya yang dalam dan tenang selalu menatap Lin Yun. Pada saat ini, setiap gerakan dan ayunan pedangnya Lin Yun bergema dengan pegunungan dan sungai, guntur menghantam tanah, angin kencang menderu, dan berbagai penglihatan terus-menerus muncul. Yang lebih menakutkan lagi adalah niat pedangnya seakan tidak ada habisnya, meminjam kekuatan dari gunung dan sungai, dan menyatu dengan gunung dan sungai. Tren umum gunung penjara darah diintegrasikan ke dalam pedangnya. Dia adalah orang yang Yao Guang harapkan akan menjadi dewa pedang di masa depan. Akui saja, Ye Guhan, ilmu pedangmu memang tidak sebaik miliknya, kata Master Pedang Tian Xuan dengan kejam. Ye Guhan berkedip dan tersenyum lembut, sebenarnya, aku sudah mengakuinya sejak lama. Dia selalu menjadi kekasihku. Kakak senior, niat pedang dewa setengah langkah ternyata sangat kuat. Pada saat ini, Lin Yun menyarungkan pedangnya, matanya penuh kegembiraan, dan dia tidak sabar untuk berlari ke arah Ye Guhan. Saking bersemangatnya, dengan senyuman di wajahnya, ternyata setelah melintasi galaksi, kekuatannya akan meningkat pesat. Biasa saja, jadi tidak apa-apa.
Ye Guhan menggerogoti buah naga dengan acuh tak acuh dan mengubah ekspresinya. Ya, Lin Yun menggaruk kepalanya. Dia masih ingin menunggu kakak laki-lakinya memujinya. Ketika dia mendongak dan melihat Master Pedang Tianxuan tiba, dia segera tersenyum dan berkata, "Istri guru, saya telah menguasai setengah langkah niat pedang cahaya ilahi, itu sangat kuat." Master Pedang Tianxuan melihatnya tersenyum polos, dan untuk sesaat dia tampak sedikit terkejut, dengan emosi campur aduk. "Ajari kamu pedang, masukkan gulungan dao, dan bunga bintang bermekaran. Itu adalah pedang yang baru saja digunakan kakak seniormu." Master Pedang Tianxuan menjentikkan pergelangan tangannya, dan 81 sinar cahaya pedang mekar seperti kilat, dia sendiri mekar seperti bintang, menyilaukan, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya jalan suci. Dia sengaja mengajari Lin Yun bahwa ilmu pedang sepertinya sangat cepat, namun nyatanya setiap detail dibongkar dan terpatri di benak Lin Yun satu per satu. Lin Yun hanya melihat sekali dan memahami sebagian besarnya. Saya menggunakan pedang untuk memasuki bintang. Jika Anda belum menguasai aturan pedang, gunakan saja aturan angin dan guntur untuk memasuki bintang, kata Sein Pedang Tianxuan. Ya, ingat. Lin Yun mengangguk dan mengungkapkan keraguannya, istri senior, kakak laki-laki berkata bahwa aturan pedangku tidak perlu dipraktikkan dengan sengaja, itu adalah hal yang biasa, tapi aku merasa aku masih sedikit lambat. Dia masih menaruh perhatian besar pada aturan ilmu pedang, karena itu adalah jalan suci tertinggi, yang jauh lebih kuat dari jalan angin dan guntur. Master Pedang Tianxuan berkata dengan tenang, dia benar, tetapi itu akan terjadi secara alami, tidak seperti yang Anda pahami. Aturan ilmu pedang orang lain mungkin seperti sungai yang mengalir seperti naga, dengan momentum yang mencengangkan, dan sungai itu mengalir ratusan mil dalam satu tarikan napas. Tapi aturan ilmu pedang Anda seperti lautan luas, tak terbatas, nampaknya lambat, tapi nyatanya itu benar-benar tidak ada bandingannya. Demikian pula air datang secara alami, tapi bagaimana air sungai bisa dibandingkan dengan lautan luas? Ada sedikit rasa dingin dan arogansi dalam kata-katanya, dan pada saat yang sama, Lin Yun tiba-tiba menjadi tercerahkan, seperti terbangun dari mimpi. "Terima kasih Tuan." Lin Yun menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Ledakan. Ye Guhan mengambil tindakan untuk mengangkat segel energi sucinya, dan kemudian mengambil tindakan lagi untuk memaksa pil pemakan darah keluar dari tubuhnya. Ledakan. Pil pemakan darah yang dimuntahkan dari mulut telah mengubah penampilannya, cahaya keemasan melonjak dan api darah mendidih, seperti naga sungguhan yang mengaum. "Orang baik, aku belum pernah melihat pil darah suci Changlong yang begitu sempurna." Ye Guhan kagum dengan kualitas pil suci ini. "Simpanlah dengan baik, ini mungkin menyelamatkan hidupmu di masa depan." Ye Guhan meminta Lin Yun untuk menyingkirkan pil darah suci Changlong. Dia menepuk pundaknya lagi dan berkata, "Silakan, yang lain sudah menunggumu." Kultivasi pedang energi darah Lin Yun kembali ke puncaknya, dan dia tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan, dan kekuatannya tidak diketahui. Dia bertanya dengan heran, "Apakah kamu tidak perlu dilarang kali ini?" Ye Guhan tersenyum dan berkata, "Tidak, Sage Agung Jingchen sedang menunggumu di puncak kedua. Tempat itu terlalu berbahaya. Jika energi suci dan tubuh dewamu benar-benar terhalang, seseorang mungkin mati. Debu murni Sage Agung lebih berbahaya daripada puncak kedua itu sendiri." Tepat ketika Lin Yun sedang bingung, Master Pedang Tianxuan Youyu berbicara dan mengatakan sesuatu yang membuat Lin Yun bingung. Bab 2203 Kekuatan Ilahi Alami. Gunung Penjara Darah, Puncak Kedua. Lin Yun berjalan di antara mereka, dan setelah berjalan sebentar, dia tahu mengapa kakak laki-laki itu mencabut larangannya. Orang-orang memang akan mati. Selain gravitasi 10 kali lipat dari puncak kedua dan kemudian berlipat ganda, udara dipenuhi dengan sisa aura jahat Kaisar Neraka Darah, dan aura jahat ini ada di mana-mana. Seperti bilah pedang paling tajam, angin kencang bertiup lembut, dan menimbulkan suara dentang saat menimpa Lin Yun. Jika dia adalah seorang semi-suci biasa, maka dia akan mati hanya dalam setengah langkah. Bahkan Lin Yun tidak bisa berjalan selama setengah jam tanpa dukungan tubuh dewanya. Kaisar Penjara Darah adalah orang yang kejam. Lin Yun menggumamkan sesuatu, dan kilatan cahaya segera muncul di matanya, dia tersenyum percaya diri dan berkata, "Tapi aku tidak seperti dulu lagi." Pikirannya bergerak sedikit, dan dua bunga jalan raya bermekaran di belakangnya. Kekuatan angin dan guntur berkumpul, dan tekanannya tiba-tiba berkurang. Lin Yun berjalan sangat lambat, bukan karena dia tidak bisa bergerak cepat, tapi karena dia beradaptasi dengan lingkungan gravitasi di sini. Saat kami mencapai puncak gunung, setengah hari telah berlalu.
Lin Yun melihat sekilas petapa agung Jing Chen, dan dengan senyuman di wajahnya, dia melangkah maju dan berkata, saya telah bertemu istri guru. Sage Agung Jing Chen memandang Lin Yun, sorot matanya terkejut sekaligus tertekan. Kamu pasti sangat menderita, Sage Agung Jing Chen tersenyum penuh kasih. Tidak akan sulit jika aku bisa melihat istriku, Lin Yun berkedip dan tertawa pelan. Sage Agung Jing Chen tersenyum dan berkata, nak, kamu benar-benar pandai berbicara, tapi bahkan jika kamu mengatakan hal-hal baik, istriku tidak bisa membiarkanmu pergi. Lin Yun dengan cepat berkata, tidak perlu mengeluarkan air, cukup berikan instruksi biasa. Dia masih sangat santai dibandingkan dengan Master Pedang Tian Xuan yang relatif menyendiri dan kakak laki-laki senior yang tidak dapat diandalkan. Sage Agung Jing Chen adalah orang yang paling dipercaya Lin Yun. Sudahkah kamu mendengarkan istri tuanmu dan mempelajari segel naga tertinggi dengan cermat? Kata Sage Agung Jing Chen. Meskipun petapa Agung Jing Chen memberi Lin Yun panduan tinju lengkap tentang tinju naga tertinggi, dia selalu menyuruhnya untuk mempelajari segel naga tertinggi terlebih dahulu dan tidak terburu-buru untuk menguasai tinju naga tertinggi. Ada perbedaan besar antara manual tinju lengkap dan manual tinju tidak lengkap, yang setara dengan berlatih lagi. Lin Yun selalu mengikuti instruksinya. Saya hanya berlatih pukulan pertama Shen Long Fei Tian lagi, tetapi saya tidak berlatih 8 gerakan berikutnya. Ini benar. Sage Agung Jing Chen mengangguk, lalu berkata, tunjukkan padaku segel naga tertinggimu. Lin Yun melakukan apa yang diperintahkan. Segel naga hijau, segel naga emas, segel naga putih, segel naga ungu, segel naga perak, segel naga biru, dan segel naga merah. 7 segel naga mekar berturut-turut di antara jari-jari Lin Yun. Pada akhirnya, 7 segel naga digabungkan dengan segel naga tertinggi untuk terbentuk, dan cahaya ilahi 7 warna mekar satu demi satu. Mengaum. Kekuatan naga yang sangat besar meletus di Lin Yun. Sekarang tubuh dewanya telah matang, kekuatan naga ini sudah sebanding dengan kekuatan Raja Suci tingkat pertama. Sage Agung Jing Chen mengangguk, ya, tapi itu tidak cukup. Anda sekarang adalah orang dengan tubuh dewa, dan kekuatan tertinggi Anda harus lebih mendominasi. Kamu harus memiliki kekuatan yang mendominasi langit dan bumi. Jika tidak, bagaimana kamu bisa bersaing dengan tinju Kaisar Naga, dan bagaimana kamu bisa bersaing dengan tinju pembunuh Tian Dao? Lin Yun berpikir dan berkata, tolong beri saya nasihat. Teknik tinju yang paling mendominasi di dunia adalah tinju naga kaisar dan tinju naga tertinggi. Keduanya setara satu sama lain. Tinju pembunuh Tian Dao lebih unggul dari keduanya, namun bukan tidak mungkin untuk bersaing, tetapi pukulan atasnya batasnya relatif tinggi. Petapa Agung Jing Chen berhenti sejenak dan berkata, jika Anda memiliki tubuh ilahi Changlong, Anda harus memanfaatkannya dengan baik, sehingga Anda dapat menyeimbangkan atau bahkan melampaui 2 teknik tinju utama ini. Lin Yun sepertinya mengerti. Melihat ini, petapa Agung Jing Chen berpikir sejenak dan berkata, apa tujuanmu berlatih tinju naga tertinggi? Dahi. Lin Yun terdiam sesaat. Dia benar-benar tidak memikirkannya. Jika dia harus mengatakannya, itu akan menjadi kartu truf tambahan. Lagi pula, berkali-kali, tidak perlu menghunus pedang. Kartu truf tambahan bukanlah hal yang buruk, Lin Yun mempertimbangkan. Petapa Agung Jing Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak mungkin. Jika kamu tidak menyukai tinju naga tertinggi seperti kamu menyukai ilmu pedang, akan sulit untuk benar-benar memulai tinju ini. Jika kamu tidak mengerti dimulai, kamu hanya bisa berurusan dengan kucing dan anjing. Lin Yun berpikir sejenak, dan sepertinya itu benar. Kalau begitu jangan pikirkan masalah ini sekarang. Tuan, saya akan bertarung denganmu terlebih dahulu untuk mengasah keterampilan tubuhmu dan memberimu kesempatan untuk melepaskan semua kekuatan tubuh dewa dan penggunaan pedang. Setelah Sage Agung Jing Chen ragu-ragu sejenak, dia berkata, Tuan istri, saya akan membatasi kultivasi saya ke tingkat yang sebanding dengan Anda. Bagus. Lin Yun mengangguk dan dengan senang hati menyetujuinya. Pertama-tama pertahankan dengan segenap kekuatanmu, gunakan segala cara, dan lihat berapa banyak pukulan yang bisa kamu tahan terhadap istri majikanmu, kata Sage Agung Jing Chen. Tidak masalah. Lin Yun tersenyum percaya diri. Ia cukup percaya diri dengan tubuhnya saat ini, tidak hanya ia telah menjelma menjadi darah naga, tetapi seluruh tulangnya juga telah menjelma menjadi tulang naga. Jika ranah istri majikannya sebanding dengan miliknya, Lin Yun bahkan tidak perlu menggunakan energi suci, apalagi setengah langkah niat pedang cahaya ilahi. Sage Agung Jing Chen ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menyerang dengan sebuah pukulan. Meskipun dia berada di alam suci yang agung, dia tidak tinggi, jadi tinjunya terlihat kecil. Terutama tubuh Lin Yun saat ini,
yang telah mengalami beberapa kali transformasi, sudah memiliki rasa penindasan yang kuat. Oleh karena itu, tinju Grid Sage Jingchen terlihat lebih kecil dan lebih bersahaja. Ledakan. Tinjunya mendarat di dada Lin Yun, mengeluarkan suara teredam, tubuhnya seperti gunung yang menjulang tinggi, tanpa bergerak sama sekali. Lin Yun tersenyum. Dia dapat melihat bahwa istri majikan benar-benar merasa kasihan padanya. Bahkan jika dia menekan kultivasinya, dia tidak berani melepaskan tangan dan kakinya. Istri tuan, jangan khawatirkan aku, lakukan saja yang terbaik. Lin Yun tersenyum dengan mudah, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Apakah tidak apa-apa? Sage Agung Jingchen ragu-ragu. Bagus. Lin Yun tersenyum percaya diri. Baiklah, kalau begitu istri tuan tidak akan menekan kekuatan darah. Sage Agung Jingchen akhirnya mengambil keputusan. Kekuatan darah. Lin Yun ingat bahwa Sage Agung Jingchen juga memiliki darah naga, jadi seharusnya tidak masalah. Sebelum Lin Yun sempat bereaksi, cahaya keemasan mekar dari tubuh Sage Agung Jingchen, dan kekuatan naga emas dilepaskan. Ledakan. Petapa Agung Jingchen yang tampak mungil dan cantik meledak dengan kekuatan naga yang menakutkan pada saat ini, dan aura tertinggi menyebar. Sepertinya ada yang tidak beres, dan ekspresi Lin Yun menjadi serius. Sosok Jingchen melintas di tempat, lalu mengepalkan kelima jarinya dan meraung, seolah bayangan naga emas sedang mengaum, terjerat dalam cahaya tinju. Fiuh. Sebelum Lin Yun bisa melihat dengan jelas, dia memuntahkan seteguk darah dan menabrak tebing di puncak gunung. Berdebar. Badannya terpeleset, bekas kepalan tangan penyok di dadanya, namun seluruh tulang rusuknya patah. Wajah Lin Yun pucat, dia berlutut dengan satu kaki, menutupi dadanya dan terus batuk. Tidak apa-apa, Xiao Yunzi. Istriku tidak bisa mengendalikan kekuatannya sebelumnya, dan dia akan melukai orang jika dia tidak berhati-hati. Saat itu, Yao Guang bersikeras untuk bertinju denganku dan tidak bisa bangun selama beberapa waktu. Hari, kamu tidak bisa. Apakah ada yang salah, Xiao Yunzi? Sage Agung Jingchen terkejut, khawatir dan cemas, dan hampir menangis. Tidak apa-apa, Tuan Istri, saya benar-benar baik-baik saja. Lin Yun segera berdiri, memaksakan senyum, dan menghiburnya secara bergantian. Sage Agung Jingchen menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, saya sangat ketakutan. Lin Yun mengajukan pertanyaan dengan susah payah, Tuan Istri, berapa banyak kekuatan yang baru saja Anda gunakan sambil menekan kultivasi Anda? Kurang dari 20%, ini adalah posisi awal dari tinju Kaisar Naga, dan tinju Kaisar Naga belum benar-benar digunakan, kata Sage Agung Jingchen tanpa basa-basi. Lin Yun membuka mulutnya, dan wajahnya menjadi lebih putih. Kurang dari 20%. Berapa biaya untuk mengalahkan guru saat itu? Lin Yun bertanya ragu-ragu. 10%, kata Sage Agung Jingchen dengan rasa malu. Lin Yun tersenyum pahit dan berkata, 100%, saya hanya berbaring selama 3 hari, guru masih sangat kuat. Jika dia dipukul oleh si Cheng, semua orang mungkin akan mati, dan bahkan kain suci surga pun mungkin tidak bisa diselamatkan. Kamu perlu menggunakan kekuatan, kata Sage Agung Jingchen dengan malu-malu. Tidak, itu saja, aku bisa melakukannya. Lin Yun dengan cepat menolak. Jika Anda benar-benar harus menghentikan kekuatan Anda, pelatihan jahat ini tidak akan efektif. Kalau begitu mari kita mulai. Kamu harus menggunakan semua niat pedang dan energi sucimu. Kamu tidak bisa hanya mengandalkan tubuh dewa dan keterampilan tubuhmu, jika tidak, kamu tidak akan mampu menanggungnya. Sage Agung Jingchen melayang di udara dan berkata dengan cukup serius. Bagus. Setelah Lin Yun setuju, Sage Agung Jingchen melangkah ringan di udara dengan tumitnya. Tali busur yang tampaknya tidak terlihat diinjak olehnya, dan tubuhnya berlari ke depan dalam sekejap, kecepatannya sangat cepat sehingga Lin Yun ketakutan. Mengejar teknik ilahi matahari, alam semesta selalu berubah. Lin Yun langsung menggunakan teknik ilahi mengejar matahari, bergerak 1 inci dan mengubah bentuk tubuhnya ratusan kali. Terlalu lambat. Tinju Sage Agung Jingchen masih mendarat tanpa ampun di bahu kanan Lin Yun. Namun, kali ini, dengan energi suci yang melindungi tubuhnya dan niat pedang yang mengelilinginya, Lin Yun tidak terluka parah, tapi dia masih terlempar. Suara mendesing. Serangan Grid Sage Jingchen datang seperti badai yang dahsyat, dan setiap pancaran kepalan tangan bagaikan aliran cahaya keemasan. Lin Yun tidak bisa lagi menangkapnya dengan mata telanjang, selain keterampilan tubuhnya, dia hanya bisa mengandalkan naluri pedangnya untuk menghindarinya. Tapi percuma saja, saat kecepatan lawan mencapai level tertentu, meski merasakan bahaya, tubuh tidak bisa bereaksi.
Tekanannya meningkat 2 kali lipat, dan tak lama kemudian dia bernapas dengan cepat dan berkeringat banyak. Terlalu sulit. Tubuh Sage Agung Jingchen bersinar dengan cahaya keemasan, dan kekuatan naga ada di mana-mana di sekelilingnya. Dengan setiap pukulan, naga emas meraung di antara langit dan bumi. Suara auman naga saja sudah memberikan tekanan besar padanya. Untungnya, dia telah menguasai setengah langkah niat pedang cahaya ilahi dan selalu memiliki aura menakjubkan di dadanya, jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan lama. Tubuh Sage Agung Jingchen sangat ringan di udara, dan sepertinya ada tali busur yang tidak terlihat di kehampaan. Setiap kali dia bergerak, dia bisa meledak dengan kekuatan yang besar. Mengapa begitu cepat? Lin Yun sangat bingung, jika tingkat kultivasi mereka sama, perbedaan kecepatannya seharusnya tidak terlalu besar. Teknik ilahi mengejar matahari telah disempurnakan sejak lama, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah mencapai puncak. Saat kecepatan mencapai batas tertentu, Anda pasti akan terikat oleh ruang. Saat ini, Anda harus belajar memahami keberadaan ruang. Walaupun kamu belum menguasai kaidah ruang, kamu tetap harus mengetahui keberadaannya, batas-batasnya, ujung-ujungnya, dan keberadaannya, agar kemampuan tubuhmu bisa melangkah lebih jauh. Jika kamu ingin bertarung melawan orang kuat di alam suci, kamu harus melakukan langkah ini. Kamu menyerangku, dan aku juga akan menggunakan teknik mengejar matahari. Suara Sage Agung Jingchen terus terdengar. Lin Yun mulai menggunakan seni mengejar matahari, dan terus mengejar debu murni Sage Agung di udara, tapi dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut bajunya dari awal sampai akhir. Ledakan. Adapun Lin Yun sendiri, begitu dia disentuh, dia akan langsung terlempar. Jika Anda melihat dari kejauhan, Anda hanya dapat melihat cahaya dan bayangan keemasan kabur, dan Lin Yun dibombardir di udara seperti karung pasir. Jingchen terlahir dengan kekuatan supernatural. Dia bisa memukul monster sampai mati dengan tangan kosong pada usia 3 tahun. Yao Guang bahkan tidak bisa menahan pukulannya saat itu. Ini baru permulaan. Master Pedang Tianxuan berkata dengan tenang di kejauhan. Sungguh menyedihkan. Ye Guhan menggerogoti buah naga dan berkata sambil tersenyum, orang yang paling mencintaimu adalah orang yang paling memukul keras, hahaha. Bab 2204 sayang sekali. Tidak cukup. Cepat, lebih cepat, teknik ilahi pengejaran matahari akan mencapai kondisi puncaknya, dan akan lebih cepat dari ini. 100 perubahan alam semesta, sebagai teknik rahasia mengejar matahari, telah menggores permukaan jalan ruang angkasa. Anda harus memahaminya dengan cermat. Ruang angkasa itu seperti senar, dimainkan perlahan. Ya, itu dia. Di puncak kedua gunung penjara darah, suara Sage Agung Jingchen hampir tidak pernah berhenti. Dia lebih teliti dan teliti daripada yang diajarkan kakak laki-lakinya Ye Guhan. Meskipun Lin Yun sengsara, kemajuannya memang sangat besar. Hanya 3 hari. Qiankun Bai Chang'e miliknya telah sepenuhnya berubah, dia dapat merasakan keberadaan ruang, dan kecepatannya hampir tidak dapat mengejar bayangan Grid Sage Jingchen. Untuk serangan Grid Sage Puredas, 7 dari 10 serangan dapat dihindari, dan 3 serangan sisanya juga dapat dihindari. Namun, bahkan jika dia menghindari titik vitalnya, setiap pukulan mengenai Lin Yun, menyebabkan dia sangat kesakitan, membuatnya merasa apakah tubuh dewanya palsu. Ups. Dia memegangi dadanya dan menendang sedikit, keringat menetes dari dahinya. Terlalu kejam. Tinju naga tertinggi yang sama meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan di tangan Sage Agung Jingchen, terutama setelah mengaktifkan garis keturunan naga emas. Dan dari awal sampai akhir, orang bijak Jingchen hanya menggunakan satu gerakan untuk menerbangkan naga itu ke langit. Tetapi bahkan gerakan ini, Shenlong Feitian, memiliki ratusan variasi, yang sulit untuk diatasi. Ini belum berakhir, Xiao Yunzi, Shenlong Feitianzan. Sage Agung Jingchen, yang berdiri di udara, tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan dari seluruh tubuhnya, dan bayangan naga emas meraung di antara langit dan bumi. Ledakan. Ratusan bayangan naga berputar di belakangnya, membentuk pusaran yang tingginya hampir 100 kaki. Bayangan naga berputar di sekitar pusaran, seolah-olah ruang itu terdistorsi secara gila-gilaan. Pupil Lin Yun tiba-tiba menyusut, cahaya keemasan mekar di matanya, niat pedang haoran memenuhi tubuhnya, dan bulan dan matahari menyatu dengan cepat di tubuhnya. Hati pedang naga azure di dadanya juga menyala, dan cahaya pedang perak menyebar. Niat pedang cahaya ilahi setengah langkah mencapai puncaknya dalam sekejap. Dentang. Ketika lampu kepalan tangan menyala, dia akhirnya mengeluarkan pemakaman bunga dan menempelkannya pada lampu kepalan tangan emas istri majikannya.
Tapi dengan suara keras, pemakaman bunga terbang dari tangannya, dan pedang yang mengelilingi tubuhnya runtuh. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan tidak panik. Dia segera mundur dan membentuk segel dengan tangannya. Segel naga tertinggi. Ketika cahaya ilahi 7 warna mekar, darah di tubuh Lin Yun mengalir deras, dan tubuh Dewa Changlongnya diaktifkan sepenuhnya. Berdebar. Energi darah melonjak seperti magma, tubuh terbakar seperti oven, dan cahaya ilahi dari segel naga tertinggi membubung ke langit. Ledakan. Dalam suara keras, Lin Yun merasakan dampak yang sangat besar pada tubuh fisiknya, tapi dia tetap tidak terpesona. Diblokir. Bibir Lin Yun melengkung membentuk senyuman, dan kegembiraan memenuhi matanya. Ini tidak semudah itu. Ketika suara Sage Agung Jingchen datang, dia bisa melihat bayangan naga agung melonjak di belakangnya, seperti sungai yang mengalir ke tinjunya. Ledakan. Kekuatan pukulan ini seperti batu yang jatuh dari langit menghantam es, dan es tersebut segera retak dengan garis yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, ruang tersebut seperti permukaan es, dengan banyak retakan yang terbuka dan menyebar ke segala arah. Fiuh. Lin Yun memuntahkan seteguk darah, dan ketika dia hendak mendarat, dia terbalik di udara. Saat Lin Yun jatuh ke tanah, tanah berdengung seolah-olah baru saja dihantam gunung, dan seluruh gunung terus berguncang. Itu masih tidak berhasil. Lin Yun tersenyum pahit, berdiri, menyeka noda darah dari sudut mulutnya, dan berjalan menuju Sage Agung Jingchen. Wow! Cahaya keemasan dari grid Sage Jingchen menghilang dan bayangan naga emas memasuki tubuhnya. Dia memandang Lin Yun yang bergerak bebas dan mengangguk diam-diam. Pada awalnya, ketika Lin Yun menerima pukulan ini, dia akan langsung terlempar ke kaki gunung, dan kemudian mendaki dengan susah payah. Saat ini, kendalinya atas tubuh dewa telah mencapai tingkat yang sangat sempurna. Dia sendiri tidak menyadarinya, saat dia berlutut dan berlutut, itu seperti naga raksasa yang bercokol di tanah, stabil seperti gunung dan bertahan selamanya. Cahaya tinju pamungkasnya dapat menghancurkan udara, bahkan menekan ruang, menyebabkan kerusakan parah, dan bahkan membunuh setengah suci dalam sekejap, seperti ini. Sage Agung Jingchen menyerang dengan santai. Ledakan. Udara meledak, lubang hitam muncul satu demi satu, dan kekuatan mengerikan berubah menjadi gelombang setelahnya dan menyembur keluar, membuat suara mendesing. Tapi ada perbedaan antara udara dan luar angkasa. Lubang-lubang ini akan terisi dengan cepat, tapi celah di luar angkasa akan ada untuk waktu yang lama. Bahkan yang kuat di alam suci harus mewaspadai retakan ini. Sage Agung Jingchen menunjuk ke celah di depannya dan berkata, ini adalah celah yang baru saja dia bombardir dengan tebasan terbang naga ilahi, dan Lin Yun telah melewatinya. Hal ini sangat menakutkan, rasanya tubuh dewa pun akan terpotong-potong. Namun, tingkat kultivasi saya saat ini sebanding dengan Anda, jadi retakan ini tidak dapat bertahan terlalu lama. Mereka akan segera berubah menjadi riak, dan tidak dapat secara serius merusak yang kuat di alam suci. Bagaimanapun, Sein Yuan Gangqi masih sangat kuat. Sage Agung Jingchen menambahkan ke Lin Yun. Alasan kenapa aku memberitahumu ini adalah karena ketika kekuatan mencapai level tertentu, pasti akan melibatkan ruang. Di bawah alam suci, tidak peduli seberapa banyak Anda melakukannya, itu tidak akan menimbulkan riak apapun di ruang angkasa. Tapi berbeda di atas alam suci. Anda dapat dengan jelas merasakan keberadaan ruang tersebut. Saat ini, ruang akan menjadi belenggu dan penolong. Anda harus belajar beradaptasi dan mengikuti arus. Sage Agung Jingchen bergumam, sama seperti Anda berada di dalam air, Anda tidak perlu membelah air. Anda hanya perlu menggunakan kekuatan untuk mengerahkan kekuatan yang jauh melebihi kekuatan Anda sendiri. Lin Yun sepertinya mengerti. Mengapa kekuatan keinginan pedang cahaya ilahi setengah langkahmu mengejutkan Ye Guhan. Gunung dan sungai beresonansi dengan angkasa sampai batas tertentu. Tapi kecintaanmu pada tinju sulit untuk mencapai level ilmu pedang, jadi kamu hanya bisa perlahan-lahan mengetahui cara menggunakan tinju untuk mengeluarkan kekuatan penuh tubuh ilahi Changlong, sehingga efek serupa dapat dicapai. Mata Lin Yun berbinar dan dia tiba-tiba mengerti, itu dia. Dia menoleh dan melihat bahwa celah ruang tidak jauh di depannya semakin tertutup, dan bertanya dengan ragu, bisakah kekuatan alam semi suci menghancurkan ruang? Merobek ruang. Sage Agung Jingchen berkata sambil tersenyum, ini bukan mengoyak ruang, ini hanyalah akibat dari resonansi ruang. Jika Anda ingin menyentuh inti ruang, setidaknya ada 3 lapisan yang tersisa. Ruang angkasa adalah jalan abadi, yang bertahan selamanya. Konsekuensi dari benar-benar mengobrak-abrik ruang akan sangat menakutkan. Jika menghadapi badai luar angkasa, orang kuat di alam suci juga akan lolos dari kematian.
Yang paling penting adalah Anda dan saya sama-sama bagian dari ruang angkasa, Sage Agung Jingchen berkata, bahkan para dewa tidak dapat benar-benar mengobrak-abrik ruang, karena para dewa sendiri juga merupakan bagian dari ruang. Ini setara dengan sebuah paradoks. Lin Yun mungkin mengerti bahwa setiap orang adalah bagian dari ruang, dan roh itu sendiri juga ada di ruang, semakin kuat dia, semakin kuat ruang tersebut. Jalan luar angkasa sungguh aneh. Kakak senior itu. Lin Yun tiba-tiba berpikir bahwa jalan luar angkasa dikuasai oleh kakak laki-laki senior. Jadi, dia jenius, kata Sage Agung Jingchen sambil tersenyum. Setelah berhenti berbicara, Lin Yun merasakan matanya melebar dan berkata dengan cepat, terima kasih, guru. Istri Tuan tidak menakutkan, kata Sage Agung Jingchen sambil tersenyum. Tidak menakutkan. Tuan Nyonya, izinkan saya memberitahu Anda, Bai Ziyuan benar-benar menakutkan. Dia terlihat dingin. Apakah menurut Anda dia benar-benar kuat dalam Ais Dao? Tidak, dia menguasai niat pedang Surah. Niat pedang ini sangat kuno. Bahkan jika Yao Guang semua orang akan sangat iri, ini adalah kekuatan yang bahkan Bai Ziyuan sendiri tidak berani sentuh dengan santai. Jika dia tidak menjadi seorang kaisar, itu saja. Begitu dia menjadi seorang kaisar, dia mungkin benar-benar menjadi seorang Shuro. Jadi dia telah menunda menjadi seorang kaisar. Dia tidak akan menjadi seorang kaisar sampai dia sepenuhnya memahami kekuatan dari Shuro. Lin Yun tersenyum dan berkata, Tuan istri, apakah Anda mendengar apa yang mereka katakan? Tidak, saya tidak mendengar apapun. Jingchen Grid Sage Lu menunjukkan senyuman manis dan berkata, Tuan istri hanya berbicara dengan santai, Anda dapat mendengarkannya dengan santai. Saya baru saja dilahirkan dengan kekuatan supernatural. Saya telah membunuh beberapa orang-orang besar dengan tangan kosong. Dia hanyalah orang suci, tidak ada bandingannya dengan dia. Mulut Lin Yun bergerak-gerak, bukankah ini menakutkan? Dalam sekejap mata, 4 hari berlalu. Lin Yun akhirnya mampu menangkap sepenuhnya pukulan dari Sage Agung Shenlong Feitian, tanpa disadari, ia sendiri juga menguasai rahasia Shenlong Feitian. Yang terpenting adalah seni mengejar matahari, alam semesta Lin Yun yang selalu berubah, dan dia akhirnya bisa menyentuh permukaan jalan luar angkasa. Setelah itu, Mu Sueling datang untuk membimbing Lin Yun, dia relatif tenang dan hanya mengajari Lin Yun ritme. Setelah 7 hari pelatihan khusus, suara bijak Lin Yun mencapai ranah Raja Suci, dan langkah selanjutnya adalah suara seorang kaisar. Diperkirakan Lin Yun tidak akan bisa menyentuh alam ini dalam waktu lama. Adapun suara naga ilahi di atas kaisar, dan suara peri tertinggi yang legendaris, Lin Yun tidak tahu banyak. Tian Xuanzi juga bisa memainkan musik, setidaknya dia bisa menguasai suara Raja Suci. Namun kata-kata Mu Sueling sangat mengejutkan Lin Yun. Orang ini benar-benar serba bisa. Apakah dia tidak memiliki kekurangan? Lin Yun bertanya dengan heran. Bukan itu masalahnya. Mu Sueling berkata dengan tenang, dia bahkan mungkin menguasai suara kaisar, tetapi ritmenya sempurna, tetapi dia tidak memiliki aura. Setidaknya, dia tidak tahu betapa mabuknya dia hari ini, dan dia tidak tahu betapa konyolnya dunia ini. Manusia adalah. Lin Yun tersenyum dan berkata, ini sebenarnya musik Kunlun kuno, bukan saya mainkan. Mu Sueling tidak terkejut. Dia menunjukkan ekspresi kenangan dan berkata, ini bukan kuncinya. Saat kamu memainkan lagu-lagu ini, hatimu benar-benar rileks. Jika kamu mau, pencapaian musikmu pasti akan lebih baik daripada dia di masa lalu. Masa depan. Tapi dia tidak sama. Betapa berbedanya, kata Lin Yundao. Tidak peduli seberapa sempurna dia bermain, dia selalu membuat orang merasa seperti dia ada di dalam lukisan, dan tidak peduli betapa merdunya musiknya, dia tidak dapat beresonansi dengan dunia dan membuat orang lain benar-benar beresonansi dengannya, kata Mu Sueling. Dengan tajam. Hal yang sama juga dirasakan Lin Yun, namun di sisi lain hal ini juga bisa menjadi keuntungan, akan sulit bagi orang di luar lukisan untuk menyakitinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Mu Sueling, Lin Yun kembali ke puncak pertama Gunung Penjara Darah dan bertemu lagi dengan Sage Agung Long Yun. Seperti kata pepatah, ada awal dan akhir putaran pelatihan khusus ini dimulai dengan Sage Agung Long Yun dan akan diakhiri dengan dia. Lumayan, Jingchen benar-benar melatih urat nagamu. Ketika Sage Agung Long Yun melihat Lin Yun, dia bisa mengetahuinya secara sekilas. Tendon naganya sudah keluar. Lin Yun tercengang, dia bahkan tidak tahu. Latihan tubuh naga tubuh ilahi Changlong terbagi menjadi darah naga, tulang naga dan urat naga. Hanya dengan menguasai urat naga barulah Anda benar-benar dapat memadukan kekuatan dan kelembutan. Jangan meremehkan Sage Agung Jingchen. Dia terlahir dengan kekuatan suci,
dan bakat fisiknya lebih kuat dari kamu dan aku. Jika kamu tidak bisa menggabungkan kekuatan dan kelembutan, kamu pasti tidak akan mampu menahan serangannya. Petapa Agung Long Yun sering mengangguk dan berkata, saya tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepada Anda. Saya hanya dapat memolesnya sedikit lagi untuk Anda sehingga Anda dapat belajar bagaimana menggunakan kekuatan dan kelembutan. Saat tubuh naga berada pada puncaknya, Anda seharusnya bisa memadatkan pola Dewa Naga Biru. Waktu berlalu dengan cepat, 7 hari berlalu seperti ini. Sage Agung Long Yun sangat puas dengan Lin Yun setelah hampir 50 hari pelatihan iblis, kekuatan Lin Yun telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Niat pedang telah mencapai setengah langkah cahaya ilahi, teknik pedang telah dikembangkan hingga bunga bintang pedang pertama mekar di bagian dao, dan tubuh dewa telah mencapai kesempurnaan tubuh naga. Tinju naga tertinggi benar-benar memasuki ruangan, dan seni ilahi pengejar matahari mencapai permukaan resonansi spasial. Budidayanya hanya di puncak alam api suci, tetapi kekuatannya telah melampaui belenggu ini. Sayang sekali aku tidak bisa lagi mengajarimu tentang jiwa naga dan kekuatan naga. Sage Agung Long Yun tersenyum, matanya bersinar karena perubahan hidup dan nostalgia. Ekspresi Lin Yun sedikit berubah, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, Tuan, umur panjangmu. Saat pertama kali menjadi murid, Long Yun mengatakan bahwa masa hidupnya hanya sekitar 100 tahun. Ada senyuman ramah di wajah lama Long Yun, dan dia mengangguk sedikit, aku bisa bertahan untuk sementara waktu, tapi malam itu di hari ke-9 tahun baru Imlek. Sekarang kita benar-benar tidak punya banyak waktu lagi tersisa. Sayang sekali saya telah bertarung dengan Yao Guang hampir sepanjang hidup saya. Lebih baik lanjutkan saja dia. Lin Yun patah hati dan berkata, Guru, maka Anda masih ingin memberi saya buah darah mencari dewa? Anda dapat menggunakannya sendiri. Buah darah dewa macam apa yang saya gunakan? Itu sia-sia. Dibandingkan dengan tubuh ilahi Changlong Anda, waktu paruh saya tidak ada hubungannya dengan itu. Sage Agung Long Yun berkata sambil tersenyum pahit, terlebih lagi, ini buah darah dewa telah menjadi lelucon. Kamu sudah memilikinya sendiri. Suara Lin Yun tercekat dan dia terdiam sesaat, Tuan, ada jalan. Petapa Agung Long Yun melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada lagi pertempuran, tidak ada lagi pertempuran. Ketika Yao Guang melewati kesengsaraan, saya akan menghalangi jalannya lagi. Hidup ini akan sia-sia. Sebelum saya mati, saya hanya ingin untuk melihatnya menjadi kaisar dan aku tidak akan menyesal. Sayang sekali. Suaranya benar-benar tercekat, dan mata lamanya tertuju pada Lin Yun, perasaan melankolis yang tak terhitung jumlahnya menyelimutinya untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa berkata-kata. Sangat disesalkan. Sayang sekali saya tidak bisa melihat anak Anda menjadi kaisar. Bab 2205 harus pergi. Sayang sekali, tidak bisakah kamu melihatku menjadi kaisar? Suara Sage Agung Long Yun berhenti tiba-tiba, dan dia hanya menatap Lin Yun dengan tatapan kosong, tapi Lin Yun segera menebak apa yang tidak dia katakan. Sage Agung Long Yun segera tertegun. Saat dia hendak berbicara, Lin Yun memegang tangannya. Tangannya kasar, tetapi cengkeraman Lin Yun sangat erat, dia berlutut dengan satu kaki dan membungkuk, hanya memegang tangan orang lain, sementara tangan lainnya jatuh di bahu orang lain. Lin Yun perlahan mengangkat kepalanya, dan tanpa menunggu pihak lain berbicara, dia berkata dengan suara yang dalam, saya tidak tahu apakah Anda dapat melihat saya menjadi seorang kaisar, tetapi saya pasti akan melihat Anda menjadi seorang kaisar. Guru, percaya saya. Perkataan Lin Yun tulus, seperti dua tangan lelaki tua dan pemuda yang saling menempel erat, itulah tekadnya. Kamu nak. Long Yun memandang Lin Yun dengan air mata berlinang, dia sudah sangat tua, tapi dia hampir menangis oleh seorang junior. Yao Guang benar-benar mendapat murid-murid yang bagus. 2 hari kemudian, pelatihan iblis secara resmi berakhir, Lin Yun mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang suci agung dan kembali ke puncak guntur ungu. Aku sudah menunggumu selama berhari-hari dan kamu akhirnya kembali. Xiao Bingfeng menunggu lama, ketika dia melihat Lin Yun, dia berinisiatif untuk berbicara dan berkata sambil tersenyum, dari mana saja kamu? Tampaknya kamu menjadi jauh lebih kuat. Dia melihat Lin Yun dari atas ke bawah dan menemukan bahwa meskipun kultivasi Lin Yun masih di alam api suci semi-sein, auranya sangat berbeda. Itu membuatnya merasa berbahaya dan menakutkan. Lin Yun tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya tentang pengalaman iblis selama periode ini, yang terakhir penuh pujian setelah mendengarnya, dan mengatakan beberapa kali bahwa itu tidak mengherankan. Di mana kucing pencuri kecil itu? Lin Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Hehe, ia berada dalam pengasingan di alam rahasia Ziyuan.
Jika beruntung, ia mungkin akan menerobos ke alam suci sebelum Anda, kata Xiao Bingfeng lembut. Apakah si kecil ini akan menerobos lagi? Saya iri, monster garis keturunan seperti ini dapat meningkat terlalu cepat dalam kultivasi jika sumber daya mencukupi. Bagaimana kabar Bai Suying? Lin Yun menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Tidak apa-apa. Aku mengajarinya metode rahasia klan Dewa Phoenix. Jika latihannya berjalan dengan baik, itu dapat dengan sempurna menutupi cacat fisiknya. Adapun apakah dia dapat mencapai tubuh Dewa Matahari, itu tergantung pada kesempatannya. Kata Xiao Bingfeng. Kesempatan apa? Itu membutuhkan sinar api matahari yang sebenarnya, tapi benda ini sangat langka di zaman kuno. Sulit untuk mengatakan apakah itu bisa ditemukan sekarang. Melalui perkataan Xiao Bingfeng, Lin Yun akhirnya mengetahui bahwa Bai Suying memang baik-baik saja, teknik rahasianya untuk sementara menstabilkan lukanya, dan pola matahari tetap berada di tangan Xiao Bingfeng. Lin Yun, kapan kita akan mencari penyihir itu untuk menyelesaikan masalah? Pola Dewa Bulan harus dipulihkan. Xiao Bingfeng berkata dengan tidak sabar. Sekarang dia memiliki pola Dewa Matahari, dia sangat ingin menemukan pola Dewa Bulan. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mencarinya. Rasa dingin melintas di mata Lin Yun. Perseteruan antara dia dan Wang Muyan akhirnya berakhir, dan hubungan mereka tidak akan pernah seperti sebelumnya. Dulu, masih ada ruang untuk musuh dan teman, namun setelah hari ke-9 tahun baru Imlek, Sekte Tiandao menderita banyak korban jiwa. Secara khusus, Menara Tianlun dirampas, vitalitas Sekte Tiandao rusak parah, dan reputasi Tanah Suci rusak parah, tidak akan pernah kembali ke kejayaannya sebagai orang nomor satu di Tanah Air Timur. Gadis itu kemungkinan besar akan dikuburkan di pegunungan. Melihat ketertarikan Lin Yun, mata Xiao Bingfeng berbinar dan dia segera berkata, selama kehadiranmu, aku telah mendengar rumor bahwa ada mayat dewa yang terkubur di pegunungan. Roh iblis dan bulan darah bekerja sama untuk menghancurkan 6 kota suci. Semua orang di Tanah Suci diusir. Mereka yang tidak punya waktu untuk keluar mungkin semuanya mati di dalam. Pegunungan pemakaman sangat sibuk sekarang. Lin Yun mengangkat kepalanya dan melihatnya sekilas, dan berkata, kamu cukup bijaksana, jadi tanyakan saja. Ini tentang pola Dewa Bulan, jadi tentu saja aku tertarik padanya. Jika pola Dewa Bulan Matahari tidak selesai dalam 1 hari, aku tidak akan merasa nyaman, kata Xiao Bingfeng tegas. Ekspresi Lin Yun berubah. 7 pola dewa tertinggi terkait dengan apakah Xiao Bingfeng dapat memperoleh kembali kekuatannya, dan apakah alam rahasia Ziyuan dapat kembali ke puncaknya. Dalam hal ini, dia dan Xiao Bingfeng memiliki minat yang sama. Ayo pergi, jangan ragu-ragu. Xiao Bingfeng mendesak, kekuatanmu benar-benar berbeda sekarang, belum lagi. Dengan bantuanku dari kaisar ini, inilah waktunya untuk kembali ke dunia setelah menguburkan tuan muda yang cantik. Xiao Bingfeng sedang terburu-buru, dan aku tidak menyalahkannya karena cemas. Dia telah menunggu Lin Yun sejak dia mengetahui berita itu, dia telah menunggu lebih dari 10 hari, dan dia tidak sabar untuk bertarung menuju pegunungan pemakaman. Lin Yun memutar matanya, gadis ini tidak memiliki kata-kata yang tepat, lebih baik mengandalkan dirinya sendiri daripada mengandalkan dirinya sendiri. Kekuatannya berfluktuasi ke atas dan ke bawah, dan jika Anda tidak mengambil tindakan, sekali Anda melakukannya, Anda pasti akan melukai musuh sebanyak 1000 dan kehilangan 800 pada diri Anda sendiri. Dia memiliki visi yang baik dan sangat berprestasi dalam pola spiritual, tetapi pertarungan sebenarnya selalu kurang. Yang paling penting adalah Lin Yun tidak jelas tentang situasi terkubur di pegunungan. Lin Yun mengambil cangkir teh dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, jika ada mayat dewa, maka kemungkinan besar akan ada buah darah dewa, bukan? Apa maksud dari buah darah dewa? Sekarang dikabarkan bahwa mayat dewa ini mungkin memiliki api dewa yang lengkap. Kata Xiao Bingfeng dengan nada menghina. Lin Yun meletakkan cangkir tehnya dan pikirannya mulai berputar. Buah darah dewa, pola dewa bulan, menara Tianlun. Pegunungan pemakaman ini benar-benar suatu keharusan. Saya beritahu Anda bahwa sekarang larangan di pegunungan pemakaman telah dilonggarkan lagi, para ahli alam suci dapat pergi dengan bebas. Para ahli dari ketiga agama dan 9 aliran telah berkumpul di luar pegunungan pemakaman, dan banyak ahli alam suci yang siap gerak. Xiao Bingfeng bersemangat dan memberi isyarat, kami tidak akan berpartisipasi dalam api ilahi atau semacamnya. Orang kuat di alam suci pasti akan bertarung sampai mati. Kami hanya membutuhkan pola matahari. Jangan khawatir tentang buah darah dewa. Benda ini bisa memperpanjang umurmu. Kurasa banyak makhluk abadi yang akan memperjuangkannya dengan nyawa mereka.
Hehe, ayo ambil pola Dewa Bulan saja, yang cukup untuk menjamin keamanan. Lin Yun mencibir dan berkata, kamu sangat murni. Karena Wang Wuyan adalah seorang dewi, bagaimana bisa ada master alam suci dari sekte Dewa Bulan Darah di sampingnya? Pola Dewa Bulan dapat diambil kembali dengan mudah. Sepertinya begitu. Xiao Bingfeng menggaruk kepalanya dan berkata, penyihir ini sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika tidak ada orang kuat alam suci di sekitarnya, tidak mudah untuk menghadapinya dengan Menara Tianlun. Menara Tianlun tidak perlu ditakutkan, kata Lin Yun perlahan. Dia belum cukup berkultivasi sebelumnya dan masih enggan mengaktifkan tombak teratai emas Kaisar Buddha. Dia dapat dengan mudah melukai dirinya sendiri jika dia tidak berhati-hati. Sekarang tubuh dewa sudah lengkap dan darah naga, tulang naga, dan urat naga semuanya telah terkondensasi, seharusnya tidak terlalu sulit untuk dikendalikan. Meskipun payung harta karun matahari dan bulan Changlong rusak, tombak teratai emas Kaisar Buddha masih ada, yang terakhir lebih kuat dari yang sebelumnya, dan bahkan lebih misterius. Kalau begitu, ayo berangkat, kata Xiao Bingfeng. Jangan terburu-buru, aku harus membicarakan hal ini dengan Master Puncak terlebih dahulu. Lin Yun lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan dia masih perlu mencari tahu lebih banyak tentang situasi terkubur di pegunungan. Semi Sein Guntur Ungu telah berhasil memasuki alam suci, dan sekarang saatnya memanggilnya Sein Guntur Ungu. Beritanya pasti lebih akurat daripada berita Lin Yun. Ketika petapa Guntur Ungu mengetahui niat Lin Yun, dia mengerutkan kening dan berkata, ini adalah perjalanan di perairan berlumpur. Di masa lalu, Sekte Tiandao pasti tidak akan absen, tetapi sekarang situasi Sekte Tiandao menjadi rumit, dan Sage Agung Qianyu telah memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Jika Anda ingin pergi, saya khawatir saya tidak dapat memberi Anda banyak bantuan. Lin Yun tidak terkejut. Setelah hari ke-9 tahun baru Imlek, vitalitas Sekte Tiandao rusak parah, dan banyak kekuatan afiliasinya dikanibal oleh semua pihak. Kecuali Paviliun Shinto, yang lebih terkendali, Sekte Wanlei, Sekte Tianyan, dan Sekte Ming dengan tidak hati-hati merambah wilayah Sekte Tiandao. Banyak kamar dagang, sekte, dan negara yang terkait dengan Sekte Tiandao semuanya diserang dan mengganti spanduknya atau langsung dihancurkan. Sekte Tiandao sendiri juga sedang dalam banyak masalah, tidak hanya harus memahami kekuatan keluarga Wang dan keluarga Ye, tetapi juga harus waspada terhadap kekuatan di belakang keluarga Bai dan keluarga Zhang. Hal yang paling merepotkan adalah kita masih belum tahu apakah masih ada mata-mata dari Sekte Hujan Darah yang bersembunyi di dalam Sekte Tiandao. Dilihat dari akal sehat, pasti ada sisa-sisa Sekte Dewa Bulan Darah yang mengintai, tapi sekarang tidak ada waktu untuk mempedulikannya. Oleh karena itu, Tiandao Zong tidak ingin pergi ke air berlumpur yang mengubur pegunungan, dan tidak dapat memberikan banyak bantuan kepada Lin Yun. Lebih baik bersikap rendah hati sekarang. Sekte Tiandao telah menyinggung banyak kekuatan. Aku mungkin tidak akan memberimu wajah di masa lalu, kata Sage Guntur Ungu tanpa daya. Tuan Puncak, tidak perlu khawatir. Saya bukan orang yang gegabah. Katakan saja situasi spesifik pegunungan pemakaman dewa, kata Lin Yun sambil tersenyum. Ketika Dewa Petir Ungu selesai berbicara, Lin Yun tahu apa yang dia bicarakan. Pegunungan pemakaman dewa dulunya merupakan kawasan terlarang yang terkenal, namun keberadaan larangan tersebut menghalangi banyak orang kuat dari alam suci untuk ingin berpetualang. Sekarang larangan tersebut telah dilonggarkan, para ahli dari semua lapisan masyarakat di alam suci dengan sendirinya akan mengambil tindakan setelah mendengar berita tersebut. Tetapi sejauh mana larangan tersebut telah dilonggarkan, orang lain hanya tahu sedikit, dan tidak mungkin untuk menentukan apakah ada mayat dewa. Meskipun segelnya longgar, namun tidak terlalu longgar. Saya memperkirakan Holy Lord yang kuat pasti tidak akan bisa masuk. Adapun dari 9 alam Holy Lord mana yang akan terjebak, saya benar-benar tidak bisa mengatakannya tentu. Purple Thunder Peak Lord menyentuh janggutnya dan mengungkapkan tebakannya. Lin Yun merasa lega setelah mendengar ini. Jika larangan tersebut dilonggarkan hingga Holy Lord bisa datang dan pergi sesuka hati, itu akan terlalu berbahaya. Bahkan dengan tombak teratai emas Kaisar Buddha sebagai kartu truf, tidak ada cara untuk menjamin bahayanya sendiri. Namun situasi spesifiknya masih perlu dieksplorasi. Ngomong-ngomong, Master Puncak, kamu baru saja menjadi Raja Suci, jadi tidakkah kamu ingin memamerkan keahlianmu dan pergi ke pegunungan pemakaman dewa? Ada banyak harta karun di dalamnya, kata Lin Yun sambil sebuah senyuman. Ada kerinduan di mata Master of Purple Thunder Peak, tapi dia segera menggelengkan kepalanya, jangan menipuku, aku baru saja berhasil mengumpulkan Sein Yuan Gangqi. Jika aku benar-benar menghadapi musuh yang kuat, aku mencari kematian.
Lin Yun memahami pikiran pihak lain, tersenyum dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Gagasan untuk menculik Master Puncak bersama-sama sepertinya harus ditinggalkan. Namun, Lin Yun telah memutuskan bahwa dia harus pergi ke pegunungan pemakaman. Setelah kembali dari Istana Guntur Ungu, Lin Yun mulai melakukan persiapan dan menghitung semua kartu trufnya satu per satu. Sebelum pergi, Lin Yun menyerahkan payung matahari dan bulan Changlong kepada Mu Sueling, berharap dia bisa mengembalikan payung itu lagi. Lin Yun memiliki perasaan yang mendalam terhadap senjata suci tertinggi ini dan tidak ingin dikubur seperti ini. Tanpa diduga, Ye Guhan, Sage Jingchen Agung, Master Pedang Tian Xuan, dan bahkan Mu Sueling tidak berniat menghentikannya memasuki pegunungan pemakaman. Lin Yun telah menyiapkan banyak retorika, namun tidak ada satupun yang berguna, yang justru membuatnya merasa kecewa. Adik laki-laki, yang terbaik adalah kamu pergi ke pegunungan pemakaman. Bahkan jika kamu tidak bertanya, kami akan mengantarmu ke sana. Ye Guhan berkata sambil tersenyum, jika kamu bisa merebut menara Tianlun, ambil kembali. Jika kamu tidak bisa mengambilnya, lupakan saja. Tapi buah darah dewa. Dia meraih kerah Lin Yun, menariknya ke telinganya, dan berbisik, kita harus mendapatkan buah darah dewa. Orang tua Long Yun ini benar-benar pergi ke Shenlong Tiansu dengan niat untuk mati. Dari Lin Yun dalam keadaan linglung, lalu dia bangun. Pantas saja Ye Guhan dan yang lainnya berlatih keras selama periode ini, nyatanya mereka sudah mengaturnya. Tian Daozong benar-benar tidak bisa terlibat dalam air berlumpur ini, tetapi dia harus menguburkan playboy itu. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu, kalau tidak aku akan menyesal atas kerja keras kalian, orang-orang suci yang agung. Lin Yun mengangkat alisnya sedikit, alisnya tajam, dan matanya penuh percaya diri. Ye Guhan tersenyum bahagia dan berkata, bagus jika kamu tahu bahwa kamu tidak bisa bersembunyi di Sekte Tian Dao sepanjang hidupmu. Kamu harus keluar dan melihat-lihat. Ingat, kali ini kamu adalah penerus pribadi Yao Guang, wanita cantik yang terkubur Lin Yun.